Keesokan harinya, Jianbai diperlakukan semena-mena lagi oleh teman-teman Weiwei. Mereka sengaja menjatuhkan tas Jianbai seperti sebelumnya. Kali ini Jiayu datang membela Jianbai. Dengan wajah jutek, ia berkata, "Apa-apaan kalian membuli orang lain?" Teman-teman Weiwei berdalih kalau Jiayu tidak bisa membuktikan tuduhannya. "Kamu jangan asal tuduh, tidak ada yang membuli di sini," ucap teman Weiwei. Tapi siapa sangka ternyata Jiayu sangat cerdas. Ia sudah merekam kegiatannya terlebih dahulu sebelum datang membela Jianbai. 扔书包的视频，你想怎么样？ Teman-teman Weiwei langsung terdiam saat Jiayu memperlihatkan bukti rekamannya. Sementara itu, Jianbai langsung terpana melihat Jiayu begitu hebat. Ini pertama kalinya ada orang yang melindungi dirinya. Jiayu kemudian mengancam akan melaporkan kejadian itu. Teman-teman Weiwei ketakutan, "Jangan, tolong jangan laporkan. Ya, kami mengaku bersalah." Jiayu menyuruh mereka minta maaf lalu mengambil tas Jianbai yang tergeletak di lantai. Setelah itu, Jiayu memperingatkan mereka untuk menjaga sikapnya lain kali. Teman-teman Weiwei berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Mereka akhirnya disuruh pergi dari sana. Wajah Jiayu yang awalnya jutek langsung berubah jadi so manis di depan Jianbai. Mereka pun mengobrol sambil malu-malu kucing. 外部的事情解决了，伯父还有你弟，什么内部问题啊？ Sementara itu, Weiwei melihat orang tuanya bertengkar. Ayah Weiwei berniat menceraikan ibunya. Ibu Weiwei memohon-mohon supaya tidak diceraikan, namun ayah Weiwei tetap meninggalkannya. Saat Weiwei mendekati ibunya, ia langsung dimarahi. "Semua ini gara-gara kamu. Kamu anak yang tidak berguna. Aku menyesal melahirkanmu," ucap ibu Weiwei. Setelah itu, Weiwei ditinggalkan. Ia sadar sekarang hidupnya benar-benar hancur. Orang tuanya tidak menginginkannya, orang yang dicintai tidak membalas cintanya, dan orang yang pernah mencintainya dengan tulus sudah meninggalkannya. Karena begitu hebat tekanan yang dialami, sampai-sampai membuat kaki Weiwei lemas dan ia terjatuh. Weiwei tidak sanggup berdiri lagi dan hanya bisa menangis. Wanita itu kemudian menemui Xiaoxi, sahabatnya. Tidak lama, Xiaoxi pun datang. Ia langsung meminta maaf masalah tiket yang tidak berjalan sesuai rencana. Weiwei berkata, "Itu bukan salah kamu." Namun Xiaoxi terus meminta maaf. Weiwei yang kesal akhirnya keceplosan. "Aku bilang ini bukan salah kamu. Aku memang mengkhianati Jianbai. Orang yang aku suka sebenarnya Jinghao." Mendengar itu, Xiaoxi benar-benar tidak habis pikir. Weiwei yang sadar sudah keceplosan, akhirnya minta maaf. Ia memohon supaya Xiaoxi tidak meninggalkannya juga. Sayangnya Xiaoxi sudah terlanjur kecewa. Weiwei menarik-narik Xiaoxi. "Maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memiliki siapapun lagi," ucap Weiwei. Xiaoxi tidak peduli dan pergi dari sana. Harapan terakhir Weiwei sudah tidak ada. Ia benar-benar sendirian, menangis dalam penyesalan. Xiaoxi akhirnya menemui Jinghao. Saat Jinghao melihatnya hujan-hujanan, ia bertanya, "Kenapa kamu nggak pakai payung? Apakah kamu ada masalah?" Tapi Xiaoxi tidak mau menjawabnya. Ia hanya ingin memeluk Jinghao saja. Jinghao langsung membuang payungnya, lalu memeluk Xiaoxi. Ia bertanya sekali lagi untuk memastikan apakah benar baik-baik saja. Xiaoxi pun menjawab, "Ya, tidak ada apa-apa." Mereka berpelukan cukup lama. Jinghao menenangkan Xiaoxi yang terlihat butuh kehangatan. Tidak lama setelah kejadian itu, Xiaoxi dirawat karena sakit. Jinghao selalu ada di sampingnya. Sengxi juga mendengar kabar tersebut, lalu berlari melihat Xiaoxi. Pria itu memarahi Jinghao karena dinilai tidak bisa menjaga Xiaoxi dengan baik. Namun Jinghao berkata, "Ini tidak ada urusannya denganmu. Kamu bukan siapa-siapa." Situasi mulai panas. Untungnya ayah Xiaoxi ada di sana juga. Ia berterima kasih pada Sengxi dan Jinghao karena kepedulian mereka pada Xiaoxi. Untuk mempererat tali persahabatan, Ouyang menyiapkan sebuah kejutan. Ia berkata, "Aku menggambarkan kalian dengan simbol-simbol ini." Xiaoxi bertanya, "Hah, apa itu?" Ouyang menjawab, "Ya, kamu seperti landak duri ini." Xiaoxi jengkel dibilang mirip landak. Selain itu, Jianbai digambarkan sebagai pria bodoh ingusan. Sengxi digambarkan sebagai anjing berotot. Saat giliran Jinghao, ia bertanya, "Kau pasti menggambarkan aku sebagai piala ini kan, bukan anjing seperti dia?" Tentu saja, aku memang seorang pemenang. Persaingan sengit muncul lagi antara Jinghao dan Sengxi.
Namun sayang, Jinghao bukan digambarkan sebagai piala, tapi gambar di bawahnya. Ternyata itu gambar anjing idiot. Lebih parah dari Sengsi. Ia pun marah, tapi hal itu berhasil menghibur mereka. Selanjutnya, Ouyang menyuruh mereka memakai kostum yang sudah disiapkan. Ouyang menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka mulai mengejar satu sama lain. Xiaoxi tampak bahagia. Namun siapa sangka, Sengsi diam-diam mengambil kesempatan. Ia kejar-kejaran dengan Xiaoxi. Jinghao yang paham isi pikiran Sengsi akhirnya menarik-narik Sengsi dan mendorongnya menjauh dari Xiaoxi. Bahkan Jianbai pun dicegah bermain dengan Xiaoxi. Jinghao benar-benar cemburu buta. Setelah permainan itu selesai, mereka sekarang unjuk kemampuan dalam berolahraga. Jinghao dengan percaya diri memperlihatkan otot-ototnya yang seksi. Ouyang melihat Sengsi hanya jalan di tempat. Ia berkata, "Hei, apakah kau wanita?" Tapi Sengsi tidak peduli. Ouyang pun merasa sebal padanya. Ia kemudian melihat Jiayu mendatangi Jianbai. Ouyang berkata, "Hei, kami sedang berolahraga. Kamu tidak boleh masuk." Namun Jiayu tidak menganggapnya ada. Wanita itu mengelap keringat Jianbai dan berkata, "Kamu pasti lelah ya?" Ouyang merasa iri melihatnya. Jianbai berkata, udah nggak apa-apa, nanti aku diledekin." Namun Jiayu menjawab, "Kalau ada yang ledekin kamu, aku akan pukul." Teman-teman yang lain hanya bisa senyum-senyum. Ouyang juga semakin gemas melihat mereka. Jianbai akhirnya meminta dibelikan minum saja. Tiba-tiba Jinghao ikut-ikutan. "Aku haus juga, pengen minum," ucapnya. Tapi Xiaoxi langsung mendorongnya sambil berkata, "Sana beli sendiri." Di sisi lain, Sengsi justru menawarkan minum pada Xiaoxi. Tiba-tiba, Ouyang menghalanginya. Jinghao juga sampai kepanasan karena Sengsi so jadi pahlawan. Ouyang langsung memberi Jinghao minum supaya tenang. Setelah olahraga, Jinghao meluapkan emosinya dengan memeluk Xiaoxi secara paksa. Ia bahkan mau mencium Xiaoxi, membuat wanita itu ketakutan. Akhirnya Jinghao dimarahi, "Jaga sikap kamu ya," ucap Xiaoxi. Ia bahkan sengaja menginjak kaki Jinghao. Sementara itu, Weiwei merindukan Jianbai. Ia melihat Jianbai sedang asik main tenis. Tiba-tiba, Jiayu muncul dari belakang. Jiayu meminta Weiwei menjauhi Jianbai, namun Weiwei tidak terima. Ia berkata, "Aku akan merebut Jianbai dari tanganmu." Jiayu pun menjawab, "Kau takkan bisa mengalahkanku." Saat Weiwei melihat tingkah Jiayu yang sok manis pada Jianbai, ia sangat geram seperti anak kecil yang mainannya direbut. Xiaoxi melihat Weiwei, tapi saat mendekatinya, ia juga melihat Jiayu sedang mesra dengan Jianbai. Xiaoxi langsung menarik tangan Weiwei supaya tidak terpancing amarah.